Halo, selamat malam guys. Kita akan merakit meja kerja atau meja belajar atau meja komputer. Bentuknya seperti ini. Ini sudah ada gambar perakitannya. Nanti ketika sudah jadi bentuknya akan seperti ini. Oke. Mungkin kalau yang belum bisa baca gambar kerja seperti ini bisa ngikutin tutorial yang malam ini akan saya bikin. Ini komponen-komponennya. Dalam ada aksesoris, panel-panel. Baik, mari kita mulai. Untuk tahap pertama kita keluarkan semuanya dulu. Nah, jadi seperti ini, kita siapkan dulu papan-papannya. Pertama ada papan ini yang kecil-kecil. Ini papan center, ini papan laci ya. Ini saya mengambil 1, 2, 3, 4 papan untuk menyetabilkan ini ketika ditaruh di atasnya supaya borborannya pas sama yang ini. Jadi komponen SP atau komponen papan samping yang lubangnya banyak itu nanti di sebelah kanan. Lalu yang bornya cuman sedikit, ini cuman ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti di sebelah kiri. Lalu untuk komponen center yang ini yang agak gede, dia panjang. Nah, ini peletakannya harus diperhatikan. Ini ada lubang connecting atau minifig. Ini nanti menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Nah, peletakannya kita letakkan seperti ini. Nah, karena kita merakitnya posisi kondisi tidur ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa pasang papan yang sebelah kanan dulu atau kiri dulu. Jadi kita sudah siapkan ini, nanti joinnya itu cuman skrup 2, 1, 2 dari papan ini, kiri maupun yang papan kanan. Oke, mari kita perlihatkan. Nah, ketika papannya sudah kita pepetin seperti ini, kita tinggal pasang skrup ini yang gede ya, skrupnya yang ukurannya paling gede di antara aksesorisnya. Sebetulnya perakitannya kita bisa menggunakan obeng saja, cuman untuk mempersingkat waktu karena ini sudah malam, kita menggunakan bor. Lebih baik kita pasin dulu masuknya. Karena papannya yang ini sudah ada lubang-lubangnya, tinggal ngepasin aja. Nanti tinggal dikencengin pakai bornya. Oke, sebelah kirinya sudah. Kita lanjut ke yang sebelah kanan. Caranya sama seperti itu tadi. Oke, kita lanjutkan papan sebelahnya.
ketika sudah seperti ini, kita bisa ambil lagi papan tadi yang di bawahnya sebagai ganjel, kita simpan lagi. Kita lanjut komponen B atau komponen bottomnya. Nah, komponennya seperti ini. Yang satu dia polos, nggak ada warna putihnya, dia warna kayu atau warna partikel boardnya. Ini komponen B, sisi depan nanti yang ada edging, sisi depan, ini sisi belakang. Sisi belakang polos, nggak ada edgingnya. Sisi samping seperti ini. Ini ada 2 lubang. Yang gede ini nanti dimasukin pen ini, pen hitam, masukin. Habis itu nanti yang ini join dengan skrup. Baik, mari kita pasang dulu dowelnya atau pen hitamnya. Tinggal seperti ini. Lebih enak lagi pakai palu ya, ini pakai alat seadanya, jangan pakai gegep. Bahkan kalau mau malah cuman pakai obeng aja bisa. Oke, lanjut sisi sebelahnya. Ini yang ini juga sama. Habis itu kita pasangkan. Nah, masangnya seperti ini. Nah, ini nanti kan sebagai sisi bawah. Sisi bawah nanti sebelah sini. Nah, ini sebagai sisi atas atau sisi dalamnya. Jadi masangnya pennya ini, pen ini dipasin dulu. Nah, di situ dari sebelah sini nanti kita skrup, cuman kita harus masangin pennya dulu. Nah, oke. Ketika udah masuk, kita lanjut skrup. Skrupnya sama, kita pakai skrup yang paling gede. Kita pasin dulu. Ini juga sama. Habis itu kita kencangkan dengan bor. Nah, hasilnya sementara udah seperti ini. Kita review sementara seperti ini. Kita lanjut pasang papan yang di samping sebelah sini ya. Nah, papannya seperti ini dia. Seperti ini. Tinggal kita pasang. Ini sebelah bawah yang ada lubangnya gede, di sebelah atas. Saya nyebutnya sebelah sana atas ya, karena ini posisi tidur. Kita pasangkan dulu pen-pennya. Setelah itu kita pasang skrupnya. Skrupnya masih sama, masih yang ini, yang paling gede. Karena tadi udah diarahkan dengan pen hitam, jadi ini skrupnya pasangnya lebih enak. Tinggal langsung masukin, mudah langsung pas ke lubang. Tinggal kita kencangkan. Oke, ketika sudah kencang, ini
update-nya. Sekarang sudah seperti ini. Kita lanjut pasang komponen pintu dan komponen palang lacinya. Bentuknya seperti ini. Ini komponen pintu, ada satu lubang dan ada lubang di sebelah sini sama di sebelah sini. Kita taruh dulu. Kita fokus ke palang lacinya dulu. Dia seperti ini. Terus selain lubangnya di kiri kanan, dia ada lubang di sisi bawah ya. Ini nanti untuk join ke pintunya. Mari kita pasang dulu. Untuk join kiri kanannya ya, kiri kanannya kita pasang pen hitam dulu atau dowel. Oke, sebelah satunya juga sama. Nah, seperti ini. Lalu yang ini nanti joinnya sama skrup ya nanti ketika di sini. Nah, kita lanjut ke komponen pintunya. Nah, ini harus diperhatikan komponen pintu. Yang ini nanti kita pasang handle dengan bautnya. Bautnya dia nanti warnanya beda ya. Sama kita pasang ini pen duplo. Nah, pen duplo ini kita pasang di sebelah sini. Oke, satunya juga sama. Tinggal kita pasang, kita tekan. Oke, lalu kita pasang baut yang sebelum kita pasang handle kita harus ngepasin dulu di posisi di sininya ya. Nah, ini harus pas. Jadi lubang duplo, lubang engsel ini posisinya di sebelah kanan. Jadi kita harus pasin dulu. Nah, kita mungkin bisa cari-cari penampang yang bagus dulu atau gimana. Nah, kita pasang dulu pintunya seperti ini. Nah, ini kita pasin dulu. Nah, setelah pas kita masukkan. Nah, kita biarin dulu aja seperti ini. Lalu kita ambil komponen palang laci tadi. Nah, palang laci tadi ini udah ada lubangnya tadi yang saya bahas di awal. Nah, ini kita pasin dulu pen hitamnya ke papan samping yang sebelah. Nah, ini sambil dipasin ya. Nah, udah pas. Lalu sebelah satunya yang sebelah sini kita sambil pasang. Nah, oke, ini udah masuk. Tinggal ini kan masih ada celah nih ya. Ini tinggal neken aja. Nah, oke, setelah sudah masuk, kita skrup posisi dari luarnya. Nah, kita tinggal pasang, nanti tinggal kita kencangkan. Sebelah satunya juga sama. Nah, oke, setelah itu kita kencangkan. Oke, isi satunya juga sama. Udah masuk.
Lalu kita lanjut pasang, kita beresin dulu ininya, kakinya dulu, kakinya sisi bawah. Nah, jadi sisi bawah ini nanti itu ke sana ada palangnya. Palangnya itu bagi yang sering menulis di mejanya itu sangat berpengaruh, karena itu membantu supaya tidak goyang. Jadi ketika buat nulis supaya tidak goyang-goyang, ini penting. Oke, saya ambilin dulu. Nah, bentuknya panjang seperti ini. Jadi mari kita cobain sesuaikan dulu ya penempatannya ya. Nah, ini nanti di sebelah sisi bawah. Oke, nanti dari sana ke sini udah ada lubang-lubangnya. Nah, ini harap diperhatikan. Nah, ketika mejanya, yang ada sisi tebalnya ini menghadap ke atas ya, begini. Tapi ini selalu menghadap ke atas itu harus. Nah, tapi menghadapnya meja, kadang meja ini dipakai untuk meja belajar. Ketika ini dipakai meja belajar, kita makainya hadapnya seperti ini, yang ada warnanya menghadap ke atas ini, atau menghadap seperti ini hadapnya. Tapi ketika meja ini akan dipakai sebagai meja kasir atau meja yang berhubungan sama dilihat orang dari depan, bukan dari posisi duduk ya, tapi dilihat dari depan, itu dipasangnya seperti ini ya, seperti ini. Kenapa? Sebenarnya hanya di visualitas saja, karena yang penting dari palang ini adalah fungsinya supaya ketika dipakai untuk nulis atau untuk mengerjakan tugas itu tidak goyang-goyang. Nah, karena kalau dipakai goyang-goyang tentu tidak nyaman. Oke, mari kita pasang. Nah, ini udah pasin gini aja. Nanti sambil diarah-arahin, sama ambil skrup yang paling gede lagi. Nanti jumlahnya 4 ya, karena di sini ada 2, di sana juga ada 2. Baik, mari kita pasang. Kita pasin dulu. Oke, seperti ini. Tinggal kita kencangkan. Oke, setelah itu sisi satunya. Pasin dulu, kita putar, lalu kita kencangkan seperti sebelah tadi. Oke, setelah seperti ini kita harus pasang kakinya, kaki sebelah sini dan sebelah situ. Kenapa kaki ini penting dan kenapa harus pakai kaki? Ini berhubungan dengan gesekan ketika di lantai. Kakinya modelnya seperti ini, dia hitam, lalu ada skrupnya kecil. Nah, skrupnya ini paling kecil, dicari aja di aksesorisnya yang skrupnya paling kecil. Nah, itu fungsinya untuk ini salah satunya. Nah, tinggal seperti ini, lalu kita bor gini.
sebelah sisi bawahnya pun juga sama ya masangnya. Lalu kita bor. Tinggal sisi bawahnya. Nanti sisi satunya juga sama caranya seperti itu. Karena berhubungan dengan tempat, kita harus pakai obeng yang tidak terlalu memakan tempat karena terlalu panjang ya. Oke, sudah, tinggal sisi satunya. Nanti setelah sisi satunya selesai, kita bisa berdirikan. Nah, ketika udah selesai, udah aktualnya udah seperti ini, tinggal kita berdirikan mejanya. Nah, setelah mejanya kita berdirikan, nah seperti ini. Hati-hati, karena di sebelah sini ada bor. Ya, sebelah sini ada bor. Nah, ini joinnya sama ini. Jadi kita harus sekrup dulu. Langkah pertama setelah diberdirikan, kita sekrup bor sisi depan. Nah, ini ya, pakai skrup yang paling gede, kita pasin dulu. Setelah itu kita kencangkan. Nah, ini harus rata ya. Ini loh, ini harus rata ya. Harus ratain dulu, pasti rata baru dikencangkan full. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita bisa rakit relnya, rel lacinya. Rel laci itu nanti tuh joinnya di sini. Di dua ini ada dua bor, ada dua lubang. Ini juga sama. Mari saya ambil dulu. Nah, rel plastiknya seperti ini, tinggal kita pasangkan di, nah tinggal kita tekan, nah, masuk. Yang ini juga sama, ini kanan. Nah, ini pintunya tadi, nanti kita pasang handle-nya, tapi kita posisikan dulu ini relnya. Nah, setelah seperti ini kita harus kunci dulu pakai sekrup ya. Ini di tengah ini harus kita sekrup dulu. Yang ini juga ada lubangnya, nanti tinggal kita sekrup. Nah, kita pakai sekrup yang kecil ini ya. Tinggal kita pasangkan. Nah, ada beberapa momen kita harus pakai obeng. Nah. Oke, sisi satunya. Oke, nah sebelum kita proses sisi dalam pintu,
Kita mungkin sekalian pasang pen hitamnya. Nah, dalam pen hitam ini ketika sisi atas ini sangat-sangat harus diperhatikan ya. Ini ada lubang besar, di sini ada lubangnya. Yang lubang pen hitam itu di sebelahnya ya, bukan yang ini, bukan yang ada lubang gede ini. Karena kalau ini sampai masuk ke sini, wah itu nanti harus nyopotin, ini agak susah itu. Ya sebenarnya bisa pakai apa namanya, obeng ya bisa, cuman agak beresiko. Mungkin harus, kalau emang udah kejadian ini masuk ke sini udah dipukul sampai masuk, ya jalan satu-satunya pakai gagap. Nah, ditekan gitu sambil ditarik, dipukul pelan-pelan gitu sampai ketarik ke atas. Oke, kita pakai ini untuk yang sebelahnya ya, sebelahnya yang lubang, yang ada lubang besarnya. Jadi ini nanti untuk lubang minifig. Oke, kita pasang dulu. Oke, sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Sama papan yang paling tepi ini. Oke, kita bisa lanjut proses ke bagian pintu. Nanti habis pintu kita setting stopper dan kita proses ke laci. Oke, tinggal kita pasang handle ya. Handle di sisi luar, handle di sisi luar. Yang dari dalam bautnya ya, warnanya dia ke gold-goldan kuning gini. Nah, ini dikeluarin dulu bautnya. Ini itunya, handle-nya kita pasin. Kita putar pelan dulu sambil ngepas-ngepasin seperti ini. Karena ini harus lurus supaya lebih mudah masuknya. Setelah itu tinggal kita pasang, tinggal kita kencangkan sambil kita tahan handle-nya ya, supaya enggak ikutan muter, karena ini sistemnya memang masuk ke dalam handle. Nah, oke, ini udah selesai. Handle-nya seperti ini. Ini mas kok ini pegangannya motornya kok miring mas. Nah, ini tinggal di setting aja, tinggal mengaturin putarannya belakang ini, ambil diputar dikit. Nah, oke. Nah, ini udah berdiri, udah lurus ke atas. Nah, stoppernya pakai yang mana mas? Stoppernya pakai yang ini. Nah, dia ini cara pasangnya gimana? Cara pasangnya seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, ini harus pastiin dulu lurus nih. Apa namanya? Pintunya dari situ, dari sini set. Hop. Nah, ini kan udah ada celahnya dikit. Kita pasangnya ini. Nanti sistemnya nempel ke papan seperti ini, tapi mepet ke pintu, jadi supaya nahan pintu supaya enggak ambles masuk gitu. Coba mari kita pasang. Aturnya supaya lebih enak gimana mas? Nah, ini kan dia kedorong maju. Nah, ini harus ditahan dulu, hop. Habis itu stoppernya ini tahan, terus cari skrup yang paling kecil.
skrup yang paling kecil ini buat nandain lokasinya. Nah, kan stoppernya tadi kan ada tanda, ada lubangnya, tinggal tandain, diteken gitu kan. Jadi sini, nah seperti ini toh. Nah, ini diteken, ditahan. Nah habis itu kan ada bekasnya ini, titik-titik ini nih. Nah ada bekas-bekasnya nih. Nah itu tinggal nanti di skrup. Enaknya pakai obeng karena bisa kita tekan. Kalau pakai bor bisa, tapi potensi kesusahannya malah lebih susah dan beresiko mecah aksesoris plastiknya. Oke, nah seperti ini kita coba tutup. Nah ini kan dia nggak amblas ke belakang gini kan. Kalau dia amblas ke belakang gini kan nggak fungsi, nggak ada pintu. Ini kan emang buat nahan gini. Lalu kita tahap berikutnya kita pasang laci ya. Nah jadi seperti ini komponennya laci. Ini ada beberapa bor, yang ini nanti untuk kunci, yang ini untuk handle, yang ini untuk connecting, yang ini nanti untuk dowel atau pen hitam. Nah ini nanti pen hitamnya masuk ke komponen samping laci dulu. Ini ada dua jadi samping laci ya, yang tengah ini nanti belakang laci yang enggak ada lubangnya di penampang. Dia cuma ada garis sama ada lubang dari ini enggak ada lubang sih, ini enggak ada lubang, nanti tinggal dipasin terus kita tekan dorong pakai skrup sama bornya. Nah, jadi kita mulai. Ini kita pasang dulu connectingnya itu kayak gimana. Connectingnya itu bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah ini pasnya di mana sih masangnya? Ini di sisi atas ya, jadi ini ada lubang kunci. Nah ini yang sebelah sini, kiri kanan ya, yang ini yang kiri, yang ini yang kanan. Kita pasang dulu, pasangnya seperti ini, lalu kita pasang, kita putar terus sampai menyentuh stopper dia itu bentuknya kan seperti ini. Nah stopper dia itu ini loh, nah ini loh yang paling gede bulatannya ini. Nah itu stopper dia itu nanti berhenti di sini. Oke, kita lanjut ke sisi satunya. Kalau itu nanti sampai lewat dari stopper itu malah bahaya. Nah bahayanya ketika dipasang dengan minifignya, pennya ini, connectingnya ini tuh nanti nggak sampai ke minifig, jadi malah bahaya, nggak bisa gigit. Oke, seperti ini muka laci ya nyebutnya ya, muka laci seperti ini. Terus kita pasang lagi pen hitamnya atau pen dowelnya. Ini ada lubang tadi, pasangnya di sebelahnya. Nah pakai ini, kita taruh, lalu kita tekan. Ini sebelahnya nggak ada lubangnya, dia ini nanti sama ini joinnya. Kita pasangin dulu untuk yang komponen samping laci. Ini kita pasang dulu. Nah setelah terpasang seperti ini, pasang berikutnya ini kan dia ada garisnya ini ya, garis tali air ini. Nah ini tuh harus ketemu ya, harus ketemu seperti ini caranya. Ini nah ini kan ada lubangnya,
Ini kita pasin dulu sama connectingnya, sama pennya ini juga harus dipasin lubangnya. Oke, udah pas, kita tekan. Nah oke, udah pas. Nah ini kuncinya pakai bentuknya seperti ini namanya minifig. Nah ini kan dia ada arah panah ini. Nah ini ada arah panah ini. Ini masuknya seperti ini. Nah itu ada arah panah, kelihatan kan? Arah panah ini masuknya dipasin ke arah connectingnya masuk. Nah ketika udah masuk, kita press dulu, kita tekan dulu. Nah setelah itu kita kencangkan, kita putarkan. Nah itu ada arah panah, itu tinggal diputar. Nah ini udah kencang, jadi arah panahnya ini tadi kan awalnya di sini, dia arah panahnya ini udah di belakang. Berikutnya papan samping laci yang satunya, caranya juga sama seperti tadi, pasin masuk sama pasin pennya. Oke, masuk seperti ini. Nah, tinggal kita pasang minifignya yang ini. Caranya sama, kepalanya yang ada arah jarum, ada arah panahnya di sebelah sini. Oke, udah masuk, kita tekan. Oke, setelah itu kita kencangkan. Oke, setelah seperti ini, kita proses selipkan alas lacinya. Sebentar, saya ambilkan. Nah, alas lacinya seperti ini, kita pasangkan. Nah, loh mas, kok tekor alas lacinya? Enggak, ini enggak tekor, kita tinggal ngerotasi. Nah, dirotasi supaya nyelipnya seret atau masuk ke tali airnya. Nah udah masuk, nah seperti ini. Oke. Nah selipin, pokoknya harus masuk semua. Nah ketika udah nyelip seperti ini, kita pastiin dulu. Nah itu udah masuk belum, udah masuk nyelip belum. Kalau sudah, berarti kita tinggal pasang belakang lacinya. Ini kan seperti ini, kita pasin ke papannya, terus nah ini kan kelihatan nih, masukin yang sebelah bawahnya juga masuk. Nah, kuncinya gimana mas? Nggak ada bornya itu. Nah, kita tinggal seperti ini. Nah, ini kan dia lubang bornya sebelah sini, ini kita buat supaya rata dulu. Nah masuk. Nah ketika ini sudah masuk ya, nah ini udah masuk rata, kita tinggal tinggal kita sekrup pakai sekrup yang ini, warnanya kadang putih kadang kuning, hampir sama seperti yang dipakai untuk handle tadi. Oke, kita pasang gini, lalu tinggal kita tekan, terus kita putar. Pakai obeng bisa, pakai bor bisa, yang penting pas aja, pas tengah-tengah. Oke, kita sudah, kita tekan. Oke, nah sebelahnya bawahnya ini juga sama, caranya seperti itu.
Oke, nanti tinggal sisi satunya ya. Ketika 4 sisinya udah dipasang semua, kita tinggal pasang yang ini handle dan kunci. Kuncinya caranya memasang, baiknya kita masang handle dulu aja deh. Perhatikan bautnya yang tumpul ya, jadi bautnya ada yang tumpul, ada yang tajam. Yang tumpul ini dipakai untuk yang untuk yang handle. Tinggal gini, masukkan, lalu kita pasang sama seperti pasang handle pintu tadi. Nah, ketika handlenya sudah terpasang, kita tinggal pasang kuncinya. Jadi perhatikan ini lidahnya ini nanti ngarahnya ke atas ya. Nah, ngarahnya seperti ini. Nah, lidahnya ini mengarahnya ke atas. Setelah seperti ini tinggal kita sekrupin aja. Pakai sekrup yang paling kecil. Tinggal kita kencangkan. Oke. Satunya juga sama. Nah, ini kan ada 4 lubang. Ini pilihan aja nih, bisa dipasang zigzag seperti ini, bisa dipasang semuanya. Tapi kalau saya biasanya saya pasangnya zigzag karena berhubungan sama keseratannya kunci. Kalau terlalu kencang takutnya seret. Nah, kalau ini kan enak dia langsung. Nah, setelah dipasang kunci seperti ini, kita pasang covernya ya. Covernya bentuknya seperti ini, kita pasang seperti ini, terus masukin. Nah, jadi kelihatan rapi gitu. Tinggal kita cek kuncinya. Oke, fungsi ya. Kita lanjut pasang top table. Oke, ini top table tampak bawahnya ya, dia warnanya polos. Ini ada beberapa lubang. Ini lubangnya kalau diperhatikan secara detail, yang ini dengan yang ini lebih besar yang ini. Nah, yang lebih besar ini nanti dipakai untuk pen hitam atau dowel, tapi yang ini yang kecil ini nanti dipakai untuk connecting yang ini tadi. Jadi yang ini di sini, terus sama yang satunya ini juga sama, yang dipasangkan nanti yang kecil. Karena yang ini yang lubangnya gede ini, ini nanti joinnya sama pen hitam. Jadi itu kan yang gede kan sisi dalam pen hitam, sisi luarnya mini V connecting seperti yang di di muka laci tadi. Oke, mari kita coba pasang. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita pasang semua yang lubang-lubang yang kecil-kecil.
masih sama. Oke, ketika sudah, kakak menanyakan, ini lubang yang gede buat apa mas? Ini nanti buat stopper kunci laci ya. Oke, kita pasang dulu top tabelnya. Nanti tinggal ngepas-ngepasin aja yang pen-pen ini. Yang pen-pen apa namanya? Ini ya, nanti dipasnya kan di lubang-lubang ini. Dipas-pasin di lubang ini, di lubang ini, di lubang ini. Nah, pasin di lubang ini, pasin lubang ini. Tinggal pas-pasin dulu. Baru nanti kita kunci pakai minifix yang seperti tadi. Yang seperti ini. Nah, ketika sudah dipasang seperti ini ya, itu udah kelihatan pen-pennya kan, udah dimasukin. Nah, seperti ini udah kelihatan masuk-masuk. Tinggal kita pasang minifixnya. Cuman ini harus ditekan lagi. Kita pasin ini. Nah, supaya maksimal. Oke. Nah, udah kelihatan pennya. Tinggal kita kunci pakai aksesoris ini. Caranya sama seperti tadi. Arah apa namanya? Arahnya ini madep ke arah dia masuk. Oke, udah masuk, nanti tinggal diputer-puterin pakai obeng. Kita masukin dulu aja. Oke. Nah, kalau masuknya susah itu biasanya di dalamnya ada kotoran, jadi perlu dibersihkan dulu. Nah ya kan, ini ada bercak yang nggak bersih, dia harus dibersihin dulu. Nah, ketika udah masuk nyaman. Nah, ini juga tinggal kita kencangkan. Ini kita putar. Oke,
yang ini juga sama, kita putar. Yang ini juga sama, tinggal kita putar. Nah, semuanya sama, tinggal diputar-puterin. Oke. Ini kita tinggal kencangkan semua. Oke. Itu yang di dalam juga. Oke. Setelah itu kita pasang lacinya. Kita masukin. Oke. Nah, ini pengetasannya kita kunci. Oke, terus kita tarik. Nah, udah ketahan berarti. Kalau udah ketahan berarti dia udah betul. Oke. Laci. Oke, udah selesai. Semoga video perakitan saya kali ini bermanfaat dalam pembeli online yang membeli sebelum kondisi terakit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.